Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang alur cerita drama Duty After School Part 1 tahun 2023. Di saat teman-teman yang lain sedang berjuang menyelamatkan diri, Teman dan Hirak malah asyik piknik sambil menikmati camilan favorit mereka di minimarket. Piknik mereka terinterupsi saat keduanya mendengar berondongan suara tembakan. Ketika akan keluar untuk memeriksa, langkah mereka dicegat oleh seekor monster. Tanpa tahu makhluk apa itu dan bahaya yang mengancam mereka malah bermain-main dengannya. Sampai ketika monster itu berusaha menyerang Hirak, seketika keduanya panik dan berusaha melawan. Tewan dan Hirak kemudian mengurung monster itu ke dalam sebuah kulkas. Monster itu tiba-tiba melemah, sepertinya suhu dingin adalah kelemahannya. Di sisi lain, Soyeon, Woo-taek, Jang-soo, dan Yong-soo juga sedang berusaha bertahan dari serangan monster. Jang-soo mencoba menahan seekor monster dengan cara mengurungnya dalam sebuah ember. Sementara ia menahan monster itu, ia membiarkan teman-temannya untuk pergi dari sana. Namun, begitu ia melepaskan ember itu dan menyusul, monster itu seketika melompat keluar dan menyerang Jang-soo. Ketiga temannya panik. Yong-soo mencoba menembak monster itu namun senjatanya tidak memiliki peluru. Saat itulah, Soyeon mengambil senjata lain dan menembak, dan Jang-soo pun terselamatkan. Sementara itu, Lee Chun-ho berupaya untuk mengevakuasi Bora dan Sunyi yang kini terjebak di dalam sebuah bilik kaca. Lee Chun-ho berusaha menenangkan Bora dan Sunyi yang terlihat sangat terguncang. Mereka tidak sadar seekor monster sedang mendekat. Tepat saat monster itu akan menyerang, Nara datang dan menembaknya. Setelah berhasil mengumpulkan semua murid yang tersisa, Lee Chun-ho memberitahukan alasan para murid wajib mengikuti latihan militer. Bola alien raksasa yang mereka lihat itu, selain bisa berubah menjadi monster besar, ternyata memiliki bola-bola lain di dalamnya. Bola-bola kecil yang terpisah bisa menyebar dengan bebas menyerang dan memakan manusia. Karena itulah para murid dilatih agar mampu melawan persebaran itu. Kemudian mereka mendengar suara. Lee Chun-ho memerintahkan posisi siaga dan semua orang siap melawan. Tapi ternyata suara itu berasal dari Teman dan Hirak. Lee Chun-ho memerintahkan untuk menahan tembakan, namun Esol malah refleks menembak. Mereka kembali ke sekolah diiringi tatapan bingung dari murid kelas lain. Melalui kilas balik diketahui bahwa ternyata situasi memang sudah sangat buruk. Karena itulah, para pelajar bahkan warga sipil direkrut sebagai tentara cadangan. Karena satu bola alien saja bisa menghancurkan seluruh divisi ketentaraan. Jumlah tentara yang ada saat ini tidak cukup untuk melawan bila seluruh bola yang saat ini melayang jatuh. Kondisi kelas 32 yang pulang dengan membawa luka dan dalam kondisi terguncang, otomatis memancing rasa ingin tahu murid dari kelas lain. Lalu beberapa murid kelas 32 juga mulai berpikir untuk pulang karena ketakutan. Tetapi, Lee Chun-ho memberikan pengertian bahwa bahkan bila mereka pulang ke rumah tidak akan lagi menjadi tempat yang aman jika salah satu bola jatuh di rumah mereka. Sedangkan di sekolah, mereka semua diajarkan cara untuk bertahan. Perbedaan pendapat antara murid yang ingin pulang dan tetap tinggal membuat situasi makin panas dan rumit. Yongshin berkata, entah mereka akan tinggal atau memberontak dan memilih pergi, semua harus sepakat dan satu suara, karena tidak ada gunanya apabila mereka terpecah. Mereka tidak akan mampu melawan orang dewasa, dalam hal ini tentara yang mengawasi mereka. Akhirnya, mereka melakukan pemungutan suara ulang. Semua sepakat untuk pulang kecuali Yong-soo. Bahkan di saat seperti ini, Yong-soo masih mempedulikan tentang poin tambahan yang dijanjikan. Sunyi sampai harus memohon pada Yong-soo agar Yong-soo mau satu suara dengan semuanya. Setelah mereka menemukan kesepakatan, Yu-jong dan Yongshin pergi menemui Lee Chun-ho. Jawaban Lee Chun-ho adalah mereka tetap tidak bisa pergi, karena suka tidak suka status mereka kini adalah anggota tentara. Lee Chun-ho berkata, meski mereka pulang ke rumah pun mereka tidak akan bertemu dengan keluarga mereka. Pemerintah sudah memerintahkan untuk evakuasi nasional sehingga kemungkinan besar keluarga mereka semua sudah berada di penampungan saat ini. Malam harinya mereka kembali latihan. Latihan makin diperketat dan lebih intens. Para murid sepertinya juga menggunakan kesempatan ini untuk menumpahkan segala rasa frustrasinya. Di waktu istirahat, Kim Won-bin datang untuk mengantar makanan dan mendengar para murid sedang mengeluh dan menjelek-jelekan komandan peleton mereka. Won-bin berkata kalau mereka akan tahu sendiri bahwa yang dilakukan Lee Chun-ho saat ini adalah untuk menjaga mereka. Para murid masih belum menyerah dan mengadakan rapat dadakan. Mereka yang sudah tidak mempercayai kata-kata orang dewasa berniat untuk memastikan tentang penampungan yang disebut-sebut oleh komandan peleton. Diputuskanlah kalau Jang-soo, Cheol, Yongshin, dan Dok-jung yang akan pergi untuk memeriksa rumah masing-masing. Mereka kabur dengan menjebol teralis jendela kamar mandi. Mereka berniat menggunakan Dok-jung sebagai pengalih perhatian, tapi malah kepergok oleh Won-bin.
Aksi kejar tangkap antara mereka berempat dan para tentara pun tak terhindarkan, sampai akhirnya pelarian mereka terhenti karena tidak sengaja berpapasan dengan Lee Chun-ho. Akibat upaya pemberontakan itu, seluruh warga kelas 32 akhirnya dihukum. Lee Chun-ho juga berkata akan berhenti memperlakukan mereka sebagai pelajar. Mulai sekarang, mereka adalah tentara dan akan diadili secara militer bila melanggar aturan. Lee Chun-ho bahkan mengancam akan menembak siapapun yang berusaha kabur. Lalu, apakah para murid menyerah dan tunduk begitu saja? Tentu saja tidak. Mereka berusaha menggunakan cara lain, yaitu membuat kegaduhan dan menebar ketakutan ke seluruh murid yang ada di sekolah dengan cara menyebarkan apa yang terjadi kepada Yonghun dan wali kelas mereka. Usaha mereka cukup berhasil. Terjadi kegemparan di sekolah. Kelas lain mulai mempertanyakan yang sebenarnya terjadi. Pemberontakan besar-besaran berlangsung. Semua murid bekerja sama berusaha keluar. Mereka mencoba mendorong para tentara. Meski sudah diancam tidak akan mendapat poin ekstra dan malah mendapat poin hukuman, para murid tidak peduli dan tetap mencoba keluar. Di tengah situasi yang kacau, tiba-tiba sebuah bola jatuh dan monster-monster kecil keluar dari sana. Lee Chun-ho segera memerintahkan semua murid untuk kembali ke dalam sekolah. Tetapi monster itu terlalu banyak, sementara jumlah tentara dan amunisi tidak cukup untuk melawan. Belum selesai melawan satu bola jatuh, bola lainnya berjatuhan dan memuntahkan monster kecil serupa. Keadaan menjadi makin tidak terkendali. Di antara semua murid yang ketakutan, Nara mengambil senjata dan membantu menembaki monster-monster itu. Sesampainya di barak, mereka segera memakai perlengkapan dan menyiapkan amunisi. Sekarang, para murid sadar kalau mereka sedang berada dalam situasi berperang. Semua mengikuti arahan Lee Chun-ho untuk menuju ke mobil untuk evakuasi. Setelah semua berhasil naik, salah satu siswi jatuh dan tertinggal. Kim Won-bin mencegah Lee Chun-ho yang berniat menolong siswi itu, karena siswi itu sudah tidak tertolong dan tindakan Lee Chun-ho beresiko membuat mereka semua celaka. Meskipun berat dan diliputi penyesalan karena harus kehilangan satu lagi pelajar, Lee Chun-ho melanjutkan perjalanan untuk mengevakuasi para murid. Dalam insiden ini, kelas 32 kehilangan Woo-taek dan In-hye. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!